Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, selamat bertemu kembali di pembelajaran daring matematika bersama Ibu Endang. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kita akan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, kita ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu langkah pertama, membaca soal dengan seksama. Kita pahami dulu soal dengan seksama. Kemudian yang kedua, membuat permisalan atau model matematikanya. Yang ketiga, membuat fungsi kuadrat dari soal. Kemudian yang keempat, menyelesaikan fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk kalian lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah peluru ditembakkan dengan vertikal ke atas. Ketinggiannya dirumuskan dengan rumus Hx sama dengan 60T dikurangi T kuadrat. Perintahnya, hitunglah tinggi peluru pada detik ke-20. Kemudian yang B, kapan peluru sampai ke tanah? Kita seperti tadi membaca soal dengan seksama ya, sudah. Kemudian yang kedua, membuat misalan. Dari soal nomor 1 ini sudah diketahui rumusnya, yaitu rumusnya adalah Hx sama dengan 60T dikurangi T kuadrat, di mana H itu adalah tinggi dan T itu adalah waktu. Kemudian yang ditanyakan yang A, kita jawab yang A. Hitunglah tinggi peluru pada detik ke-20. Tinggi peluru pada detik ke-20 berarti tinggal masukkan T sama dengan 20 pada rumus ya. Nah, karena rumusnya adalah Hx sama dengan 60T dikurangi T kuadrat, maka kita ganti H20. H20 berarti 60 kali 20 dikurangi 20 kuadrat, gitu ya, sama dengan 60 kali 20 adalah 1200 dikurangi 400 sama dengan 800. Jadi pada detik ke-20 peluru pada ketinggian 800 meter. Pertanyaan yang B, kapan peluru sampai ke tanah? Peluru sampai ke tanah. Peluru sampai ke tanah itu artinya H sama dengan 0. Tanah itu kan di bawah ya, jadi 0. Kemudian kita masukkan H sama dengan 0 itu. Jadi di sini menjadi 0 sama dengan 60T dikurangi T kuadrat. Jadi 0 kita masukkan ke dalam persamaannya tadi. Sehingga ini menjadi 0 sama dengan, ini difaktorkan ya, 60T dikurangi T kuadrat. Ini difaktorkan menjadi T 60 dikurangi T ya. 60T dikurangi T kuadrat difaktorkan menjadi T kali 60 kurangi T. Ini difaktorkan. Kemudian kita balik T sama dengan 0. Ini ya, kita jadikan persamaan kuadrat, atau 60 kurangi T sama dengan 0. Kita nolkan seperti kemarin dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. 60 kurangi T sama dengan 0, jadinya T sama dengan 60. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 60. Nah, saat T sama dengan 60, dia kembali lagi ke tanah. Tadinya kan ditembakkan itu dari posisi 0. Dari posisi 0 ditembak ke atas, saat 60 detik dia kembali ke tanah. Begitu ya, jadi intinya peluru sampai ke tanah lagi itu pada 60 detik. Gitu ya. Soal yang kedua, sebuah mobil sedang menuruni bukit dari atas ke bawah. Ketinggian mobil setiap detiknya dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan 120 ditambah 2T dikurangi T
kuadrat. Kapan mobil akan sampai di bawah bukit? Nah, sama seperti tadi, saat sampai di bawah bukit itu berarti H sama dengan 0. Saat di bawah itu Hx sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan, kita tulis rumusnya 120 ditambah 2T dikurangi T kuadrat. Kita balik biar semuanya menjadi sama dengan 0 di sebelah sana, menjadi T kuadrat dikurangi 2T kurangi 120 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya, kita faktorkan. Cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 120, jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Bilangan itu adalah negatif 12 dan 10. Negatif 12 kalau dikalikan dengan 10 hasilnya negatif 120. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jadi gini, T kurangi 12, D ditambah 10. Seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Sehingga T sama dengan 12, sehingga ini T sama dengan negatif 10. Nah, di sini kan waktu itu tidak ada yang negatif ya. Tidak ada waktu negatif. Artinya kita memakai waktu yang positif. Jadi kita pakai yang ini karena tidak ada waktu negatif. Kita pakai yang T sama dengan 12. Artinya mobil akan sampai di bawah bukit pada dengan waktu 12 detik ya. Gitu ya anak-anak ya. Untuk soal nomor 2 cukup mudah. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Dua buah bilangan jumlahnya adalah 30. Berapakah hasil kali maksimum yang mungkin untuk kedua bilangan tersebut? Ya. Sini belum ada rumusnya. Maka kita harus menentukan rumusnya dengan permisalan. Misal bilangan pertama itu kita misalkan X. Bilangan ke-1 kita misalkan X. Kemudian bilangan kedua itu berarti karena jumlahnya keduanya itu 30, kalau di bilangan pertama X, berarti bilangan kedua adalah 30 dikurangi X. Ya, paham belum ini? Nah, ini karena X mungkin kalian masih susah ya memahaminya. Misalnya bilangan pertama itu 5, berarti bilangan kedua kan 30 kurangi 5. Karena di sini bilangan pertama kita umpamakan X, maka bilangan kedua adalah 30 dikurangi X. Nah, kemudian bilangan pertama dikali bilangan kedua. Bilangan pertama dikali bilangan kedua itu ini fungsi H. Kita misalnya fungsinya adalah Hx, berarti bilangan pertama tadi X dikalikan bilangan kedua adalah 30 kurangi X. Nah, maka fungsi Hx-nya menjadi 30 kali X menjadi 30X, kemudian X kali X menjadi X kali 30 menjadi 30X, kemudian X kali negatif X menjadi negatif X kuadrat. Ini fungsinya, sudah ketemu rumus fungsinya adalah Hx sama dengan 30X kurangi X kuadrat. Kemudian sekarang mencari nilai Y maksimum. Nah, mencari Y maksimum, kita bisa menggunakan sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Menggunakan sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2A. Ya. Min B. Di sini B itu adalah yang di dekat variabel X, berarti 30, karena min B berarti min 30 per 2 kali A. A-nya di sini adalah negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1. Hasilnya adalah
min 30 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 15. Jadi yang ditanyakan tadi, berapakah hasil kali maksimal untuk kedua bilangan tersebut? 15 ini baru salah satu bilangannya ya. Kemudian yang kita cari lagi nilai maksimal itu kan Hx sama dengan 30, X kurangi X kuadrat. Kita masukkan 30, X-nya diganti 15, 30 kali 15 dikurangi 15 kuadrat. Ya, 30 kali 15 adalah 450, dikurangi 15 kuadrat adalah 225. Jadi hasilnya 225. Nah, 225 ini adalah hasil kali maksimalnya. Ini hasil kali maksimalnya. Kalau hasil kali maksimalnya berarti bilangan kedua. Berarti berapa kali berapa hasilnya? 225. Berarti bilangannya dua-duanya adalah sama, yaitu 15 dan 15. Karena 15 kali 15 hasilnya 225. Begitu ya anak-anak. Untuk contoh soal tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kurang paham kalian bisa memutar ulang videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.